Oke, buat kalian yang mau bisnis fashion, karena mungkin kalian seneng banget lihat tren fashion, terus passion banget buat memadupadankan baju dan lain-lain gitu ya. Buat kalian yang mau bikin bisnis fashion, harus perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah kalian harus punya identitas. Ketika kalau mau bikin brand fashion, karena brand fashion sudah banyak banget dan target pasarnya juga sangat beragam, maka kalian harus punya identitas. Dari awal sudah tentuin saya mau bikin brand kayak gimana sih, yang target pasarnya seperti apa sih, produknya kayak gimana sih, fiturnya apa sih, kekuatannya apa, konsepnya itu dulu. Kalau kalian bingung, mungkin kalian bisa pilih dari beberapa benchmarking produk lain yang kalian pilih. Saya mau jadinya kayak dia nih, saya mau jadinya kayak dia. Dengan begitu kalian sudah punya contoh. Nah, ketika sudah punya contoh, sudah punya benchmark, maka yang kalian harus lakukan selanjutnya adalah nemuin produsen yang tepat. Nah, ini pilihannya memang ada beberapa. Pasti akan ada banyak banget pilihan-pilihan konveksi-konveksi gitu ya. Tapi cari konveksi yang memang bisa rutin ngasih kualitas dan harga yang konsisten buat kamu. Karena banyak konveksi-konveksi yang akhirnya di awal mungkin bagus tapi nggak konsisten. Atau harganya murah, kalian ambil dari sana tapi kualitas produknya jelek. Ada yang kualitas produknya bagus tapi akhirnya nggak konsisten. Jadi harus dipilih beberapa supplier, beberapa konveksi, jangan cuma satu konveksi. Nah, dari sana kalian sudah mulai bisa dapetin produksi yang bagus. Tugas selanjutnya adalah creating marketing story yang kuat. Kebanyakan orang bikin brand fashion itu cuma bikin brand aja, terus nggak ada story-nya. Ketika nggak ada story-nya, maka kalian akan kesulitan untuk dapetin target pasar yang memang seharusnya mereka ini cocok buat brand kita. Kenapa seperti itu? Karena si target pasarnya nggak ngerti. Target pasar pesan kita nggak nyampe ke mereka. Jadi kalian harus bikin story yang bagus supaya target pasarnya ngerasa relate dan akhirnya mau beli brand kalian. Dan akhirnya ketika sudah merasa relate dan beli, mereka nyaman dengan kualitas produk kalian, ya mereka akan jadi customer yang loyal. Nah, salah satu yang kalian harus perhatikan di bisnis fashion adalah konsistensi kualitas produk dan pengembangan produk. Jadi ada dua hal. Yang pertama konsisten, yang kedua pengembangan. Konsisten dalam artian beberapa model-model yang memang kalian sudah produksi secara kualitas harus konsisten. Jangan sampai produksi sekarang sama produksi yang besok itu beda kualitas. Dan akhirnya produksi yang sekarang orang puas, produksi yang besok orang nggak puas. Lalu yang kedua, pengembangan produk. Pengembangan produk, kalian mungkin dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali ngeluarin model-model baru. Nah, model-model baru ini menjadi hal yang krusial untuk sustainability brand kalian. Kalian mungkin harus mulai meng-hire desainer-desainer yang punya visi dan misi yang sama kalian. Jadi, kalian akhirnya brandnya punya nama, brandnya punya positioning, brandnya punya keunikan gitu, yang memang konsisten. Kalau nggak bisa konsisten, maka ya jangan bisnis di bidang fashion, karena ini nggak cuma satu model doang. Kalau mau yang tipenya sama, jangan ke fashion. Mungkin kalian bisa masuk ke skincare, mungkin bisa masuk ke herbal dan lain-lain. Ya produknya itu aja gitu ya. Itu pun masih tetap harus ada inovasi gitu kan, apalagi fashion yang secara market sangat dinamis. Jadi kalian harus punya desainer yang memang satu visi misi sama kalian, atau bahkan kalian bisa belajar desain sendiri gitu ya, dan akhirnya koordinasi sama si konveksi supaya menghasilkan produk yang bagus. Terakhir adalah ketika kalian sudah mulai bisa jualan dengan baik, toko kalian mulai ramai, customer kalian mulai bagus gitu ya, terus production inovasinya juga jalan, jangan lupa untuk segera ekspansi, segera menyiapkan brand, rencana ekspansi brand yang lebih luas. Caranya gimana? Mungkin kalian bisa perluas jalur distribusi. Mungkin kalau sekarang dari online semuanya terkirim dari Jakarta, kalian mulai bikin beberapa perwakilan gitu ya, atau gudang-gudang di beberapa daerah gitu. Dan akhirnya bisa memperlancar jalur distribusi kamu supaya ongkir-ongkir dari customer daerah juga bisa lebih murah. Lalu yang kedua, bisa juga bikin jaringan distribusi yang lebih luas. Untuk bisnis fashion ini, salah satu yang harus di-concern adalah masalah keuangan. Kenapa? Karena
walaupun memang marginnya lumayan tinggi, tapi biasanya bisnis fashion ini biaya marketingnya juga tinggi. Jadi kalian harus banget catat, bikin laporan keuangan yang detail supaya HPP kamu nggak lewat dari perhitungan yang memang kamu siapkan gitu ya, dan budget marketing kamu nggak lewat dari perhitungan yang kamu siapkan. Dan jangan lupa juga untuk sisipkan budget untuk distribusi, karena banyak banget yang akhirnya kita ngambil marginnya terlalu sedikit dan akhirnya kepotong banget untuk jalur distribusi, dan ujungnya profit kamu sangat tipis dan akhirnya susah untuk bertumbuh. Ya mudah-mudahan kamu bisa bikin bisnis fashion yang seru dan mewarnai bisnis fashion di Indonesia. Sukses ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih detail soal apa yang kita bahas sebelumnya, jangan khawatir, jangan malu-malu, langsung tanya aja via komen atau klik link di bio untuk langsung konsultasi gratis sama tim konsultan dari Andaf Consulting. See you there.